Pagi ini matahari bersinar dengan cerahnya, seakan-akan ingin mengeluarkan semua sinarnya yang telah tersimpan selama hampir 3 hari. Karena selama 3 hari yang lalu hanya didominasi oleh awan mendung dan hujan. Kebetulan pagi ini aku tidak ada jadwal kuliah selain pukul 12 nanti untuk mengadakan rapat agenda dengan anggota LDK kampus yang baru kupimpin dari sebulan yang lalu. Bang Rashid, hari ini Najwa gak ikut sama abang ya? Najwa ikut sama Dadinda, sekalian jalan-jalan bentar, beritahu adikku Najwa. Oh gitu ya, sahutku kegelapan. Entah kenapa badanku serasa bergetar saat aku mendengar namanya. Seorang yang memiliki semangat yang besar dalam berdakwah. Bahkan ia rela untuk pergi ke desa terpencil sekalipun. Astagfirullah, ampuni hamba ya Allah, ucapku pelan karena secara tidak sadar aku telah memikirkannya. Minhu absartu tariqal jannati. Waktu pun terus berlalu. Sesudah menunaikan ibadah sholat zuhur, aku berangkat dengan mengendarai Honda Jazz hitamku. Sesampai di sana, ternyata teman-teman yang lain telah menungguku yang datang terlambat. Sesudah mengucapkan salam, aku memohon maaf dan memulai rapat untuk membuat agenda mingguan. Afwan ya akhi wa akhti, karena anak datangnya telat. Tak apa akhi, kami juga baru tiba kok, ucap seorang ikhwan. Iya, sahut sebagian akhwat yang berada di balik dinding pembatas. Kemudian rapat pun dimulai. Afwan, ukhti Dinda, ada tugas baru nih untuk anti. Semoga anti berkenan, pintaku. Insya Allah akhi, ana siap, sahutnya setelah terdiam beberapa saat. Aku menugaskannya untuk mengajarkan agama pada anak-anak di penjara anak dan beberapa tugas lainnya. Ia bersedia untuk melakukan tugas barunya. Setelah hampir 1 jam, rapat pun selesai. Sebelum pulang, aku tidak langsung pulang. Aku mampir di sebuah toko buku untuk membeli beberapa buku kuliah dan beberapa buku bacaan. Di sana aku temukan sebuah buku yang berjudul Istikharah Cinta dan Wanita Sholihah Perhiasan Dunia. Hatiku tergerak untuk membelinya untukku dan untuk Najwa adikku. Setelah selesai, aku pun pulang. Waktu terus berganti, umurku pun terus bertambah. Kini usiaku telah mencapai angka 26. Dan tentu saja kedua orang tuaku terus membujukku untuk melengkapi separuh dinku atau agamaku, untuk menemukan seorang bidadari pengisi hati yang masih kosong. Pernah di suatu hari ada seorang akhwat mengirimiku sebuah pesan melalui email yang hampir 3 bulan tak pernah kuperbarui. Assalamualaikum akhi Huda, ana ukhti Fitri. Akhi, kemarin ana mengislamkan seorang wanita Kristiani. Ia sedang diancam keluarganya agar kembali ke agamanya semula. Tadi dia bersikukuh untuk tetap menganut Islam, dan sekarang dia ada di salah satu villa ana karena orang tuanya sedang memburunya untuk dibunuh. Tolong akhi, nikahi dia karena dia sedang butuh pertolongan. Namanya Syifa. Kalau antum bersedia, hubungi ana saja. Wassalam. Aku pun bingung dengan apa yang harus aku lakukan. Di salah satu sisi aku merasa kasihan dan dia juga sangat membutuhkan pertolongan dari seorang suami. Tapi hatiku merasa begitu susah untuk mengatakan iya. Dan alhamdulillah 2 hari kemudian ukhti Fitri kembali menghubungiku. Ia mengatakan bahwa akhwat itu telah dikhitbah oleh sahabatku sendiri, yaitu akhi Ridwan. Melihat kesibukanku yang terus bertambah, ibu merasa tidak yakin jika aku bisa mendapatkan calon istri sendiri. Kemudian adikku Najwa menyarankan agar ibu meminta kakekku yang mencarikan istri untukku. Abi, carikan Rashid wanita solehah ya.
Mungkin di pondok Abi ada perempuan yang cocok untuk Rashid. Beritahu ibu pada kakekku. Aku hanya mengiyakan saja apa yang ibu inginkan karena jujur saja aku hampir tidak sempat untuk mencarinya. Seminggu kemudian ibu berkata bahwa kakekku telah menemukan seorang istri untukku. Kata ibu, namanya Zahra. Dia juga sedang kuliah di Jakarta. Putri kedua dari sahabat ibu yang tinggal di Bandung. Rashid, namanya Zahra. Dia masih kuliah S1 di Jakarta juga. Dia putri dari sahabat ibu dulu. Insya Allah akhlaknya baik, berlaku sopan dan insya Allah cantik. Beritahu ibu padaku. Amin, kita berdoa saja ya bu, jawabku. 3 hari kemudian ibu terlihat begitu ceria. Raut wajahnya memperlihatkan bahwa hatinya sedang bersuka cita. Aku dapat melihatnya karena setiba aku pulang dari kampus, ia terlihat begitu gembira menyambutku. idnu minni la tad'ani ya akhi. Rashid, Zahra telah menerima pinangan mbahmu. Besok kita ke Bandung untuk menindaklanjuti rencana ini. Siapkan dirimu, ucap ibu dengan ceria. Aku pun terkejut. Semuanya serasa begitu cepat. Besok lusa aku akan berjumpa dengan calon istriku yang telah lama ku nantikan untuk mendampingi hidupku. Aku bahagia walaupun sebenarnya aku belum tahu siapa dia. Sesampainya di Bandung, kakekku pun memperlihatkan foto Zahra padaku. Dan subhanallah, dia adalah ukhti Dinda yang begitu aku kagumi, yang pernah kudambakan untuk menjadi istriku. Dan kini mimpiku benar-benar akan terwujud. Awalnya aku benar-benar tidak menyangka, namun entah kenapa hatiku terasa begitu mantap untuk menikahinya. Saya nikahkan dan kawinkan engkau Muhammad Rashid Al-Huda bin Muhammad Al-Habashi dengan Dinda Az-Zahra Ramadhani binti Syamsul Rahman dengan ucap ayahnya. Saya terima nikah dan kawinnya Dinda Az-Zahra Ramadhani binti Syamsul Rahman dengan sahutku. Sah, ucap semua saksi. Aku tidak menyangka bahwa sekarang aku telah menikahi seorang bidadari, wanita solehah yang akan kujadikan seorang bidadari dunia akhirat untukku. Dinda, ana uhibbuki fillah, ucapku sembari mencium keningnya. Ia tersenyum dengan begitu manis. Ana uhibbuka fillah kanda. Kini telah kugapai cintanya seorang bidadari yang cintanya murni karena ilahi, yang hatinya terpatri untuk ilahi dan berbakti kepada suami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عجبا أين هم في شدتي يا أخي أنت لا غيرك من دون البراء مخلص لي يا أخي في صحبتي لست ترجو من ودادي غاية رفقة في الله نعم الرفقة وجهك الوضاء ألفيت به كل معنى للعلا والرفعة مد لي يمناك كي نمضي معا في طريق النور درب العزة إن دهتني في حياتي كربة